Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hita Alfi Muhimmah, MPD. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif. Mata kuliah ini memiliki 2 bobot SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1 di S2 Pendidikan Dasar. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kepemimpinan profesional yang tangguh, adaptif, kolaboratif, inovatif, dan inklusif dalam pengelolaan pendidikan dasar yang inklusif sesuai prinsip pendidikan berkelanjutan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan secara tatap muka maupun daring, dan 2 pertemuan. Di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki 16 sub CPMK, diantaranya adalah pertemuan yang pertama yang akan saya sampaikan hari ini adalah konsep dasar manajemen sekolah inklusif. Kemudian saya akan menyampaikan 3 aspek metode pada hari ini. Yang pertama adalah delivery, bagaimana saya bisa menyampaikan mendeliver unsur knowledge-nya. Kemudian I-nya adalah interaktif, ketika saya memberikan materi tidak hanya satu arah tetapi juga berbagai arah, dari saya ke mahasiswa, mahasiswa ke saya, dan mahasiswa ke temannya. Kemudian A-nya adalah assessment. Di tengah-tengah pembelajaran, di awal saya menyampaikan bahwa di penilaian nanti akan ada format penilaian yang disepakati bersama, sehingga mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran kali ini. Dan setelah itu di akhir sesi perkuliahan akan ditutup dengan diskusi dengan metode case study. Mahasiswa akan kami berikan sebuah studi kasus yang akan dipecahkan oleh secara tim, dan nanti akan diberikan penilaian di akhir pembelajaran. Karena metode pembelajaran ini berbasis outcome based education, artinya setiap pembelajaran, setiap pertemuan akan ada penilaian, baik secara afektif, kognitif maupun psikomotor. Dan di mata kuliah ini didukung oleh referensi dari berbagai sumber. Yang pertama dari textbook, baik textbook secara nasional maupun internasional, kemudian artikel jurnal, dan artikel jurnal ini berasal dari hasil-hasil penelitian dosen, termasuk hasil penelitian kami akan kami cantumkan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian selain itu kami mengambil beberapa referensi artikel jurnal internasional dari Scopus yang mutakhir mulai 2019 sampai 2025. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan micro teaching mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, sehat ya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat semua. Hari ini kita dipertemukan di pertemuan yang pertama di semester 1. Tentu semangatnya berbeda dengan S1. Kita sekarang berada di kelas pasca sarjana di S2 Pendidikan Dasar. Tentu semangatnya berbeda dengan ketika kita S1. Oke? Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang mata kuliah kita bernama Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif. Di momen pertemuan pertama ini kita akan belajar banyak tentang apa itu manajemen sekolah dasar inklusif. Tentu berbeda dengan di S1. Di S1 kita hanya bicara tentang bagaimana pendidikan inklusif itu.
Tapi sekarang di level S2, teman-teman akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana memanage sekolah yang inklusif. Oke. Nah, sebelum memulai, Bu Ita akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran di pertemuan pertama ini. Mahasiswa mampu memproyeksikan substansi manajemen pendidikan dasar inklusif secara mendalam. Nanti kita akan belajar banyak apa sih substansi dari manajemen sekolah, gitu ya. Oke. Sebelumnya kita sepakati dulu format penilaian ini. Nanti selama 16 pertemuan kita akan melakukan aktivitas ini. Bu Hita akan memberikan bagian 4 penilaian. Yang pertama, partisipan akan menilai kehadiran, dan tentu tidak hanya kehadiran tetapi juga partisipasi aktif dari teman-teman, baik yang bertanya, menanggapi maupun yang aktif berdiskusi. Kemudian yang kedua, UTS nanti akan kita buat project mini riset terkait dengan pengelolaan sekolah yang inklusif. Kemudian tugas nanti kita akan berdiskusi ya, case study, dan hari ini nanti kita juga akan berdiskusi di pertemuan pertama terkait dengan studi kasus. Kemudian final test ini bobotnya sangat besar, 35%, karena nanti teman-teman akan mempertanggungjawabkan mini risetnya. Jadi UTS kita ke lapangan, UAS kita presentasi hasil riset yang sudah teman-teman lakukan. Sepakat dengan format penilaian ini? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita buat kontrak belajar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya hari ini metode perkuliahan kita adalah diskusi interaktif. Jadi tidak hanya dari saya dan teman-teman, tetapi juga saling berinteraksi gitu ya, dan studi kasus. Nanti di akhir kita akan membedah sebuah kasus, bisa berdiskusi kelompok. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tentang manajemen dan administrasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada keterkaitan dengan manajemen dan administrasi. Kira-kira menurut kalian, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata manajemen dan administrasi? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, Mas Afriza. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk administrasi itu terkait dengan surat menyurat atau dengan tata usahaan, sedangkan manajemen itu cakupannya lebih luas, mencakup perencanaan sampai dengan pengendalian. Oke, good. Terima kasih Afrizal. Baik, selama ini yang ada di benak kita adalah misalnya kita ke rumah sakit, Bu, selesaikan dulu administrasinya, gitu ya. Padahal administrasi itu lebih luas daripada surat menyurat dan sebagainya, gitu ya. Itu bicara tentang pengelolaan yang lebih utuh. Yang dikelola siapa? Ini ada 7M plus 1. Siapa itu? Money, material, mesin, marketing, dan information. Bayangkan ada 7M plus 1, artinya 8 komponen yang perlu dikelola dalam aspek administrasi. Nah, kemudian manajemen apa? Tentang bagaimana mengelola 4P, tadi yang disebutkan Afrizal. Apa saja 4P? Oke, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Oke, kalau manajemen bicaranya 4P. Kalau administrasi bicaranya 7M plus 1. Oke, nah ini adalah basic pembelajaran kita materi hari ini. Selanjutnya kita bergeser ke persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa kira-kira? Secara umum sama, administrator atau manajer. Tetapi selama ini kita lebih sering familiar dengan manajer, managing director gitu ya, atau dalam perusahaan kita sebut dengan manajer. Tetapi secara kata sebenarnya sama. Kemudian perbedaannya apa kira-kira? Perbedaannya administrasi itu lebih cocok digunakan pada lembaga pemerintah. Contohnya di mana misalnya dinas pendidikan gitu ya. Kemudian kalau di manajemen, manajer lebih cocok pada lembaga-lembaga komersil
seperti BUMN, BUMD dan sebagainya. Ini hanya penggunaan istilah saja. Oke, clear ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita mengenal manajemen dan administration, sekarang kita bedakan antara dua profesi ini, manager dan leader. Sering kita mengenal istilah manager. Siapa manajermu? Siapa? Padahal itu siapa pimpinan gitu kan. Nah, ternyata dua hal ini berbeda, teman-teman. Kalau kita bicara manager, maka yang ada di benaknya adalah efisiensi. Tapi kalau kita bicara leader, bagaimana ini bisa berjalan efektif? Tidak penting efisien, yang penting efektif, itu leader. Tapi kalau bicara manajer, tidak bisa, SOP-nya begini. Misalnya, kelasnya bocor, supaya pembelajaran efektif, maka kelasnya harus diperbaiki. Kalau diperbaiki membutuhkan biaya. Nah, kalau kita bicara ke manajer, tidak bisa, perbaikannya nggak bisa detik ini. Harus ada SOP-nya. Itu kalau bicara manajer. Tapi kalau bicara leader, tidak bisa. Supaya belajar ini efektif, ini harus ditambal dulu. Oke, itulah dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, manajer bicara SOP, leader bicara kebijakan, manajer bicara perbaikan. Tapi kalau leader bicaranya inovasi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Clear ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Secara fungsi, manajemen itu ada 4 hal yang perlu dikelola. Apa itu? Oke, sering kita mengenal dengan istilah POAK. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. POAK, ya. Planning, kita membicarakan perencanaan. Di kelas ini misalnya, sebelum Bu Ita mengajar, maka perlu ada rencana pembelajaran. Sama dengan teman-teman nanti ketika mengajar di SD, di perguruan tinggi, perlu yang ada namanya rencana pembelajaran. Oke, organizing. Ketika masuk di dalam kelas, Bu Ita perlu mengorganize kelas ini supaya hidup. Kita perlu mengelola kelas ini, mengajak anak-anak untuk bertanya, berdiskusi, aktif, itu namanya organizing. Kalau actuating apa? Ya, memotivasi. Yang semula dia tidak mau bertanya, bagaimana supaya dia bisa mau bertanya? Oke, controlling. Kita bisa memastikan bahwa kegiatan ini berjalan efektif sampai kepada penilaian. Jadi sebenarnya teman-teman, proses kita mengajar di kelas ini adalah proses manajemen. Ya, manajemen apa kalau di konteks di kelas? Manajemen kelas. Kalau dalam konteks kelas, manajemen kelas. Kalau dalam konteks sekolah, manajemen sekolah. Lebih besar lagi cakupannya. Oke. Yang akan kita bahas adalah manajemen sekolahnya, ya. Ada beberapa hal substansi yang perlu dilakukan di manajemen sekolah. Yang pertama, bagaimana memanage kurikulumnya, bagaimana memanage peserta didiknya, bagaimana memanage sarprasnya, ya, bagaimana memanage guru dan tenaga kependidikannya, bagaimana memanage humasnya, layanannya, ya, dan bagaimana memanage keuangan. Keenam hal ini adalah substansi manajemen sekolah yang akan kita pelajari ini. Dan karena kita di prodi pendidikan dasar, maka kita kontekskan di dalam sekolah dasar. Oke. Kita lanjut. Nah, selain 6 hal tadi, yang melekat dalam unsur manajemen adalah kepemimpinan dan manajemen perubahan. Tadi kita bicara kepemimpinan, ya. Ada manajer dan ada leader. Kira-kira menurut teman-teman yang cocok di sekolah inklusif SD, manajer atau leader? Ya, silakan. Silakan. Mungkin lebih ke pemimpinnya, Bu. Oke, kenapa seperti itu? Kalau sekolah itu kan membutuhkan pemimpin yang efektif dan visioner. Jadi Oke. perlu ada pemimpin yang bisa menata atau membuat program
Oke, good. Terima kasih Mbak Nur. Tadi kita bicara tentang bagaimana melihat aspek inovasi dan melihat aspek manajer tadi ya. Kira-kira yang butuh kefleksibelan di sekolah inklusif itu kan butuh fleksibel. Ketika ada anak murid berkebutuhan khusus datang, kalau manajer nggak bisa ini, kita nggak punya tenaga kependidikan tentang GPK-nya, kita nggak ada sarprasnya, itu kalau bicara manajer. Tapi ini konteksnya kita di sekolah dasar inklusif yang tidak bisa di SOP-kan apa-apa SOP, apa-apa SOP. Nah, kita bicara fleksibilitas supaya pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu butuh sosok leader. Tapi dalam aspek tertentu sosok manajer juga dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks inklusifnya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan ada yang ingin berkomentar apa itu inklusif. Yuk. Oke, Marsha? Ibu izin menjawab, mungkin untuk inklusif itu sendiri tuh kayak ada semua anak tuh belajar bersama dalam satu kelas yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan seperti itu. Oke, good. Ada lagi yang menyampaikan? Oke. Izin menyampaikan, jadi menurut saya pendapat dari Marsha tadi sudah benar, tapi saya ingin menambahkan bahwa pada sekolah yang inklusi itu peserta didik baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus dijadikan menjadi satu dalam satu pembelajaran, tetapi sekolah itu menyesuaikan pembelajaran itu untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun yang reguler supaya mereka dapat belajar secara bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Siva. Oke, terima kasih Mbak Siva. Betul sekali ya, dua teman tadi menyampaikan inklusif itu apa sih? Lawan katanya inklusif apa? Ada yang tahu? Eksklusif. Oke, eksklusif. Kalau kita bicara eksklusif, maka kita apa rasanya? Oh, kalau teman kita yang tidak satu circle dengan kita, nggak usah berteman gitu ya. Atau mungkin nggak level gitu. Itu namanya eksklusif. Tapi kalau bicara inklusif, maka itu kebalikannya, teman-teman. Kebalikannya dari eksklusif. Inklusif artinya terbuka untuk semua anak, apapun itu. Maka sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menerima murid tanpa terkecuali. Oke, masih ingat ya pembelajaran di S1 pendidikan inklusif? Oke. Nah, kenapa harus inklusif sekolah itu? Silahkan, ada yang mau menyampaikan. Bu, kenapa kok harus inklusif? Kenapa repot-repot? Toh kita loh reguler yang sama-sama normal aja sudah sulit gitu ya. Silakan. Ya. Izin menjawab, mungkin karena setiap anak kan memiliki hak yang sama di dalam akses pendidikan yang setara juga. Oke. Dan juga mungkin semua anak bisa belajar dalam lingkungan yang sama, jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Oh, ini yang berkebutuhan khusus, ini yang reguler. Mungkin dari saya itu aja. Oke, kesamaan hak. Karena kita mengenal dengan istilah education for all. Pendidikan itu untuk semua. Pendidikan bukan hanya untuk ningrat, pendidikan bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi education for all. Artinya semua anak tanpa terkecuali bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Oke. Selanjutnya, ini gabungan ya antara konsep kita di awal, manajemen sekolah dasar inklusif. Artinya kita belajar bagaimana mengelola sekolah dasar yang inklusif. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan prinsip keadilan, prinsip keberagaman. Nah, sekarang Bu Ita akan memberikan sebuah kuis yang nanti isinya adalah diskusi kelompok. Silakan, ada yang masing-masing kelompok dibagi menjadi 3. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Ya, silakan di-scan barcode ini dan di dalamnya ada studi kasus yang teman-teman pecahkan bersama. Oke, silakan di-scan dulu. Oke, sudah ya. Sekarang kita
mengelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan memilih kelompoknya masing-masing. Oke. Kita akan berdiskusi memecahkan studi kasus tentang pengelolaan sekolah dasar yang inklusif. Oke, sudah di-record ya masing-masing ya. Oke, sudah ada di nah, sudah terbaca studi kasusnya. Oke, silakan dibaca, dipecahkan dalam satu kelompok. Kita berdiskusi bagaimana menganalisis studi kasus terkait dengan pengelolaan sekolah SD yang inklusif. Oke, silakan dimulai mungkin diskusinya. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Ya, dimulai aja nggak apa-apa. Dimulai. Oke, silakan dimulai diskusinya. Nah, ada 3 case yang harus kita pecahkan ya. Oke, silakan. Sudah bisa terlihat di G-form? Ya, G-formnya sudah bisa. Oke, sudah terbaca ya Mbak. Oke, silakan didiskusikan. Ada case yang harus di ini. Oke, mungkin sambil berdiskusi ada pertanyaan? Ada pertanyaan sambil berdiskusi? Ada pertanyaan sambil berdiskusi tadi? Sambil diskusi, oke, silakan. Oke, baik. Tadi telah dijelaskan bahwa ada tujuan manajemen dan inklusivitas. Maka tujuan manajemen itu kan adalah efektivitas dan efisiensi. Oke. Sedangkan pendidikan inklusif itu menuntut layanan yang sangat individual. Nah, maka dalam praktiknya apakah ada titik ketika efisiensi itu harus dikorbankan demi keadilan layanan serta bagaimana batasannya itu? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Cantika. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya. Jadi permasalahan tentang bagaimana ini efektif atau efisien. Ya, efektif jika semua terlayani. Efisien jika ada hal yang dikorbankan. Oke, ada tanggapan yang lain mungkin kira-kira apa ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah pilihan yang serba sulit. Silakan. Oke. Menanggapi ya sama Bu. Jadi memang dalam pendidikan inklusif itu terkadang efisiensi perlu dikorbankan demi keadilan layanan, karena kan setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tapi pengorbanan tersebut itu juga harus memiliki batas, dan selama pengorbanannya itu benar-benar mendukung kebutuhan dari siswa dan juga tidak mengurangi hak dari peserta didik yang lain, saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan efisiensi dan juga keadilan masih bisa dilakukan. Oke, good. Terima kasih Ataya. Jadi betul sekali kita harus fleksibel. Jadi fleksibilitas sangat diperlukan dalam mengelola sekolah dasar yang inklusif ya. Kita tidak terlalu kaku bicara SOP dan juga tidak terlalu longgar. Nah, ini kita punya prinsip yang harus direm gitu ya. Oh, kalau sudah terlalu los maka kita akan ini sudah keluar ini dari batas, maka kita kembalikan lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sambil diskusi, silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Untuk pertanyaan saya adalah, tadi kan sudah dijelaskan terkait fungsi-fungsi manajemen. Oke. Terdiri dari POAK, yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, dari 4 POAK itu, apakah selama ini yang digunakan dalam manajemen pendidikan itu sudah cukup menjawab kompleksitas penyelenggaraan sekolah inklusif, atau diperlukan pendekatan manajemen yang berbeda itu? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat kritis ya teman-teman. POAK itu dari salah satu tokoh manajemen namanya Terry. Tahun 20-an gitu ya, Terry sudah menjelaskan bahwa fungsi manajemen itu ya POAK. Tetapi apakah kita kontekskan dalam sekolah inklusif SD ini, apakah sudah mewakili POAK itu? Atau kita mau menambahkan satu unsur lagi? Mungkin tidak cukup hanya POAK, tapi ditambahi unsur fleksibilitas, POAK, atau seperti apa ini kira-kira? Nah, ini kita diskusikan bersama. Di dalam kasus tersebut,
Kita membutuhkan hal yang out of the box. Ya, coba dibaca kasus-kasus yang sudah disampaikan Bu Ita di GFOM itu, ada permasalahan yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan cukup POAK. Tapi apa yang perlu kita tambahkan di dalam unsur POAK itu? Apakah fleksibilitas masuk atau leader yang memiliki konsep inklusif atau seperti apa? Nah, di dalam situ nanti bisa kita diskusikan bersama. Gitu ya, Mas ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada tanggapan lain mungkin? Iya, silakan Mbak Putri. Jadi mohon izin menanggapi ya. Jadi terkait fungsi-fungsi manajemen POAK tadi Oke. memang masih relevan dengan sebagai kakak dasarnya. Oke. Namun untuk sekolah inklusif diperlukan penguatan pada aspek kolaborasi, fleksibilitas dan juga manajemen keberagaman yang telah disampaikan oleh Bu Ita tadi agar dapat merespon kebutuhan peserta didik yang beragam secara lebih efektif. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jawabannya bagus sekali. Melengkapi ya Mas, fleksibilitas, kolaborasi. Tentu pendidikan inklusif tidak akan berjalan baik jika tidak ada kolaborasi antar siapa? Kepala sekolah, guru, peserta didik. Oke, dan bahkan orang tua. Jangan lupa, itu unsur yang utama yang perlu dikolaborasikan. Oke? Begitu Mas. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Menanggapi? Cukup, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Waktu diskusi kami siapkan 3 menit ya dari sekarang. Setelah berdiskusi, nanti teman-teman silahkan menuliskan hasil diskusinya di GFOM itu dijawab. Kemudian minggu depan kita akan mensimulasikan tiap kelompok untuk maju presentasi. Oke, silakan mulai berdiskusi dari sekarang. Oke, clear ya diskusinya? Oke, clear ya. Sudah ada hal yang ingin disampaikan minggu depan hasil diskusi hari ini? Sudah. Oke, sudah dikonsep di GFOM boleh atau mau dikonsep dulu di kertas lain boleh? Oke, minggu depan kita akan mengulas hasil diskusi ini, masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menjadi reviewnya gitu ya, yang direview oleh teman-teman kelompok lain. Jadi misalnya kelompok 1 yang maju, nanti reviewernya kelompok 2. Kelompok 2 yang maju, reviewnya kelompok 3. Kelompok 3 maju, reviewernya kelompok 4. Begitupun seterusnya. Gitu ya. Jadi kita akan membahas ini minggu depan dan jangan lupa hasil diskusi hari ini silakan diunggah di GFOM sebelum teman-teman meninggalkan kelas. Untuk Bu Ita akan menilai hasil diskusi hari ini. Karena sudah kita sepakati tadi penilaiannya bukan hanya sekadar hadir di kelas, tapi juga interaksi, keaktifan diskusi dan hasil analisis studi kasus ini. Oke? Sepakat ya teman-teman, minggu depan kita mulai membahas tentang manajemen kurikulum di sekolah inklusif. Dan sebelum membahas manajemen kurikulum, kita bahas secara lengkap masing-masing hasil diskusi hari ini. Oke? Oke, terima kasih. Demikian kelas pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu. Kita tutup ya kelas ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.